Salam jumpa dengan Budak Bangka di sini. Suatu hari ada umat bercerita di pulau ada seorang pendeta Protestan datang ke tempat itu berkhotbah untuk jemaatnya, namun apa yang dikhotbahkan itu terdengar juga bagi umat Katolik. Dalam khotbahnya itu sang pendeta menyindir atau mengkritik ajaran gereja Katolik terkait sakramen tobat dan juga baptis bayi. Mendengar hal itu, tak sedikit umat Katolik merasa bingung. Umat bingung lantas mengutarakan hal tersebut kepada kami. Karena itulah pada kesempatan ini kami ingin memberikan penjelasan atau peneguhan terkait apa yang disampaikan oleh pendeta Protestan tersebut. Jawaban ini ada dua, namun pada kesempatan pertama ini kami akan menjelaskan tentang sakramen tobat. Sebelum menjelaskan tentang sakramen tobat, pertama-tama kami akan menyampaikan sebuah perumpamaan. Dari perumpamaan ini kita dapat melihat duduk persoalan tadi. Ada seorang anak SD, dia ingin membahagiakan ayahnya yang saat itu sedang berulang tahun. Dalam perjalanan pulang sekolah, anak ini berpikir hadiah apa yang akan dia berikan kepada ayahnya. Pikir punya pikir, sang anak akhirnya memutuskan untuk menghadiahkan ayahnya sebuah topi. Maka dia lantas singgah di sebuah toko mencari topi yang cocok dengan selera ayahnya. Anak ini mencoba berbagai jenis topi, sampai akhirnya dia jatuhkan pada satu pilihan dan dia menyerahkan kepada pelayan toko untuk dibungkuskan. Setibanya di rumah, ia langsung berjumpa dengan ayahnya, memberikan hadiah tersebut sambil mengucapkan selamat ulang tahun ayah. Dia minta ayahnya segera membuka hadiah tersebut. Dan ketika ayahnya melihat topi, ayahnya awalnya senyum-senyum saja. Anak tersebut memaksa ayahnya untuk mengenakan topi tersebut. Akan tetapi setelah dicoba sekian lama, ternyata topi tersebut tidak sesuai, ya, tidak cocok, tidak pas, ya. Dicoba ke sana kemari, ternyata juga tidak pas. Anak tersebut bingung. Dia lantas berkata, tadi di toko saya coba pas. Spontan saja tiba-tiba anak itu berkata, waduh, kepala ayah yang salah. Demikian perumpamaan singkat. Sekarang kita akan melihat tentang sakramen tobat yang mendapat kritikan dari gereja Protestan. Pertama-tama kita harus tahu tentang prinsip dasar dari adanya sakramen tobat ini. Yang pertama, bahwa setiap orang punya dosa. Karena sadar akan keberdosaan itu, maka orang butuh pengampunan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen tobat ini diterimakan bagi mereka yang sudah memiliki usia diskresi. Itu ada dalam kanon 989. Usia diskresi artinya dia sudah paham, dia telah melakukan dosa, bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak benar, dan itu masuk dalam kategori dosa, sehingga dari sana tumbuh penyesalan dan tumbuh juga kebutuhan akan pertobatan, mohon pengampunan Tuhan. Akan tetapi ajaran gereja Katolik ini mendapat kritikan dari gereja Protestan. Mereka mengatakan bahwa sakramen tobat itu tidak ada dasar biblisnya. Yang kedua, hanya Allah yang punya kuasa untuk mengampuni. Nah,
Bagaimana menyikapi kritikan orang Protestan ini? Sebelum kita menjawab kritikan orang Protestan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan sharing pengalaman dari Scott Hahn dan Gary Matatik. Siapa mereka dua orang ini? Keduanya adalah teolog Protestan yang anti Katolik. Ini awalnya. Ya. Mereka juga adalah ahli kitab suci yang betul paham akan bahasa Yunani, Latin, dan juga bahasa Aram. Ketiga bahasa ini merupakan bahasa kitab suci. Ya. Nah, kedua orang ini berusaha menggali tentang ajaran Katolik, mencari kelemahan, mencari kekurangan, mencari kesalahan. Semua sumber-sumber dari Katolik itu dibaca mereka, dipelajari, diteliti. Usaha mereka ini sampai pada satu kesimpulan, yaitu semua doktrin Katolik punya dasar Alkitab. Nah, sekarang kita akan menjawab kritikan orang Protestan. Ya. Mereka mengatakan sakramen tobat tidak punya dasar kitab suci. Untuk menjawab ini kita akan mengajukan ya, teks biblis, teks kitab suci dari sakramen tobat. Yang pertama dari surat Yakobus bab 5 ayat 16. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah meminta kita untuk saling mengaku dosa. Kata kunci di sini adalah saling. Ya. Saling di sini itu merupakan tindakan berbalasan. Ya, tindakan berbalasan. Nah, karena dikatakan ini merupakan tindakan berbalasan, maka saling mengaku dosa itu merupakan tindakan yang terarah kepada manusia, bukan kepada Allah. Ya. Karena kalau kepada Allah agak aneh, manusia mengaku kepada Allah, Allah juga mengaku dosa kepada manusia, kan aneh. Tindakan saling mengaku dosa itu hanya kepada manusia. Dan kebetulan Allah telah memberi kuasa untuk mengampuni kepada manusia. Bandingkan Matius bab 9 ayat 6. Nah, teks yang kedua adalah Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23. Pada ayat 21 dikatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Ini merupakan kata-kata Yesus. Dari pernyataan ini kita dapat mengatakan bahwa para rasul juga mempunyai tugas perutusan seperti perutusan Yesus. Nah, salah satu tugas perutusan Yesus adalah mengampuni. Maka logikanya tugas perutusan para rasul juga salah satunya adalah mengampuni. Karena itulah pada 2 ayat berikutnya itu ditegaskan. Ya. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Inilah 2 dasar biblis dari sakramen tobat. Nah, itu jawaban Gereja Katolik. Dari situ tampak jelas bahwa sakramen tobat punya dasar Alkitab. Jadi, bisa dikatakan kritik Gereja Protestan itu tidak berdasar. Karena terbukti sakramen tobat punya dasar kitab suci. Ya. Nah, kita dapat memberi tantangan kepada Gereja Protestan untuk
bukti Alkitab atas kritikan mereka. Jadi mereka harus menunjukkan dalam Alkitab bahwa mengaku dosa itu harus langsung kepada Allah. Bahwa mengaku dosa ke imam itu dilarang. Mereka harus tunjukkan dalam kitab mana itu ada. Nah, bagi gereja Katolik, anjuran mengaku dosa kepada imam itu bukan kepada imam itu tersebut, tetapi mengaku dosa ke imam itu dalam konteks in persona Christi. Mengaku dosa di hadapan Kristus dalam diri imam. Ini sesuai dengan apa yang Paulus tulis dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 10. Ya. Bagi Paulus mengatakan, jika aku mengampuni, itu karena aku mengampuni di hadapan Kristus. Jadi bukan Paulus yang mengampuni, tetapi Kristus yang mengampuni melalui Paulus. Nah, demikian juga ajaran Katolik, ketika mengaku dosa kepada imam, yang memberi pengampunan bukanlah pribadi imam, tetapi Yesus Kristus melalui diri imam. Demikianlah jawaban dari Gereja Katolik terhadap orang-orang Protestan terkait dengan sakramen tobat. Dari penjelasan tadi, diharapkan umat tidak perlu lagi merasa bingung, ya. Jadi umat tidak perlu bingung karena ada dua alasan, ya. Yang pertama, alasan biblis, dasar biblis, bahwa sakramen tobat punya penjelasan atau punya dasarnya pada Alkitab, ya. Jadi umat nggak perlu merasa kritik mereka sama sekali salah. Ya. Yang kedua, dasar yang kedua adalah pengakuan dua teolog Protestan. Awalnya mereka sangat anti Katolik, tetapi akhirnya mereka menemukan kebenaran dalam gereja Katolik dan mereka akhirnya menjadi orang Katolik. Nah, demikianlah uraian singkat kami terkait kritikan orang-orang Protestan terhadap sakramen tobat. Akhir kata, kami mohon dukungan dari para pendengar untuk mengklik tombol like-nya atau juga tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sekian dan terima kasih.